Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi fadalana ala katsirin min ibadihil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad fil awwalina wal akhirina wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya hadirun usikum wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Hadirin kaum muslimin, sahabat pasang rahmat Allah Subhanahu wa taala. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini bisa kembali menemani sahabat semua melalui 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19, nomor kontak 081221023 atau 081394248409 di embun pagi mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi. Mulai dari jam 5 sampai jam 6 mendatang saya menemani sahabat semua. Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat, penuh kebahagiaan, ketenangan, kenyamanan, keceriaan, bahkan rezeki melimpah ruah. Amin insyaallah ya rabbal alamin. Pada kesempatan pagi hari ini juga tidak henti-hentinya kita untuk saling mendoakan di antara saudara, sahabat, teman, tetangga, atasan, bawahan, ataupun klien kita semua dimanapun kita beraktivitas. Mudah-mudahan mereka semua senantiasa Allah berikan kelancaran dalam mengelola dan menjalankan segala macam rencana atau urusannya. Allahumma yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khair. Dan juga bagi teman kita, saudara, sahabat, tetangga, atasan, bawahan, orang-orang yang kita cintai, orang-orang yang kita sayangi, dan tidaknya juga kita mendoakan mudah-mudahan mereka yang tengah sakit segera Allah kembali sembuhkan seperti sedia kala, bisa beraktivitas dan produktivitasnya kembali bisa dijalankan seperti biasa insyaallah. Allahumma rabban nas adhibil ba'as asbang tasyafi la syifa ila syifa kasifa la yughadiru saqama. Selanjutnya salawat serta salam semoga tetap tercurah limpah kepada junjungan alam panutan sepanjang masa Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin, sahabat narasum dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di 102,3 Rasa FM Jalan Setiabudi 19, dari jam 5 sampai jam 6 setiap hari Rabu dan Sabtu. Dan semuanya bisa bergabung melalui 102,3 Rasa FM. Hari ini kita akan membahas tentang surah Al-Isra ayat ke-14. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu, cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadap
bacalah kitabmu dan cukuplah dirimu sendiri pada waktu ini sebagai penghisab terhadapmu. Hadirin kaum muslimin, sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, evaluasi, introspeksi dan mawas diri, setiap kita, setiap anak manusia diwajibkan. Entah itu dalam kinerja sosial ataupun kinerja spiritual, tidak terlepas dari evaluasi, introspeksi dan mawas diri. Ketika orang mampu introspeksi, mawas diri dan evaluasi, maka orang tersebut telah menempatkan sebagai sosok-sosok yang begitu hati-hatinya dalam kehidupan, sehingga tidak menjadi sia-sia apalagi sampai mubazir. Evaluasi, mawas diri dan introspeksi ini kewajiban buat kita sekalian. Sampai Nabi bilang, evaluasi dan mawas diri itu termasuk di dalamnya adalah masa muda, gitu ya, sebelum datangnya masa tua. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, ketika masa muda begitu produktif, insya Allah masa tua akan mampu menjadi sosok yang tidak menjadi beban diri dan orang lain. Karena sebelumnya sudah kita perjuangkan pada saat muda. Karena sebelumnya telah kita rencanakan di saat muda. Sehingga pada masa-masa tua kita tinggal fokus ibadah kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Disitulah kesempatan untuk melakukan perenungan. Disitulah kesempatan untuk melakukan zikrullah, sehingga masa-masa muda telah mengantarkan kepada kematangan masa tua. Disitulah puncak amaliyah kita fokuskan pada masa muda, lebih-lebih pada masa tua. Iqra kitabaka fafa binafsika yauma alika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah dirimu pada hari ini sebagai penghisab terhadapmu. Jadi bagaimana kalau masa yang akan datang atau masa tua? Jawabannya adalah hari ini. Kalau hari ini kita mampu merencanakan dan memplanning masa tua, terlepas qadrah dan iradah Allah itu seperti apa, yang jelas kita diwajibkan untuk ikhtiar dan kerja keras. Walikulli darajatum mimma amilu. Itu semuanya tergantung dari kerja keras, banting tulang ya seseorang di masa muda. Belajar memang harus belajar, sehingga di masa muda begitu banyak ilmu dan disiplin ilmu yang ada dan dikuasai, sehingga pada masa muda begitu sibuk mencari dan terus memperdalam dan mempelajari sekaligus mengamalkan daripada ilmu yang ia geluti. Maka ketika masa tua, dia laksana sumur yang senantiasa dikunjungi oleh mereka para penimba air atau para penimba ilmu. Bisa lancar. Kalau apa? Kalau memang kita mampu evaluasi, mawas diri dan introspeksi. Bahasa Al-Qur'annya Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Masa muda, masa produktif, masa tua, masa menikmati. Kalau dibalik, masa muda justru tidak produktif, masa tua justru sulit.
Jangan jadi pecundang, harus menjadi pemenang. Jangan berdiam diri, harus banyak introspeksi dan kerja bakti untuk masa yang akan datang. Termasuk kemampuan kita merencanakan di hari-hari yang dimana kita pada saatnya menghadap Zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Hadirin kaum muslimin, sahabat masa rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika masa muda ini, prinsip apa yang harus kita pakai sehingga pada masa muda kita tidak menyesal apalagi menjadi pecundang? Yang pertama adalah kerja keras, tidak mengenal lelah dan tidak pernah menyerah, tidak menjadi pecundang, malah justru mempersiapkan diri menjadi pemenang. Berat, jauh, kecil, besar, tantangannya dihantam dan langsung dieksekusi. Sehingga orang yang berprinsip seperti ini tidak ada kesempatan kecuali untuk mempersiapkan dan terus menjadi yang terbaik. Fastabiqul khairat. Yang pertama. Kemudian yang kedua, kata Nabi, sebagai buah daripada Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba adalah mempersiapkan waktu sehat sebelum datang waktu sakit. Tidak banyak saya Bapak Ibu kaum muslimin yang bisa dikerjakan pada waktu sakit. Jangankan pekerjaan berat, yang ringan pun kagak pernah bisa gitu ya. Jangankan yang dekat ataupun yang jauh, apalagi yang di depan mata pun kita tidak mampu berbuat banyak. Kapan? Pada saat kita jatuh sakit. Untuk melayani diri sendiri saja begitu masalah, apalagi melayani orang lain. Untuk menyenangkan diri sendiri adalah begitu terhambat, apalagi menyenangkan dan bikin senang orang lain. Maka kesempatan baik ataupun kesempatan emas tidak lain dan tidak bukan waktu saya Bapak Ibu kaum muslimin waktu ini dan seterusnya, di mana hari-hari saya ibu semua dalam keadaan sehat walafiat. Banyak yang kita Bapak kaum muslimin bisa kerjakan dengan kesehatan ini. Bisa bekerja, banting tulang, peras keringat pada waktu sehat. Bisa pergi bekerja ke kantor ataupun ke pasar, bahkan ke kebun pada waktu sehat. Bisa pergi bersama keluarga, jalan-jalan ataupun bertamasya, makan ringan ataupun minum teh hangat pada waktu sehat. Bapak Ibu bisa tertawa, ketawa, ketiwi sama keluarga, sahabat dengan penuh kehangatan dan persaudaraan pada waktu sehat. Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas harian sebagai buruh, bisa mengerjakan tugas harian sebagai karyawan. Bapak Ibu bisa mengerjakan tugas sebagai pimpinan ataupun sebagai bawahan, itu juga pada waktu sehat. Setelah saya Bapak Ibu kaum muslimin sebagai siapapun kemudian jatuh sakit, apa yang bisa banyak kita kerjakan? Justru kita mentok sama sekali. Maka untuk mengantisipasinya, bikinlah yang terbaik dikala kita sehat. Perhitungkanlah semua yang kita kerjakan pada waktu kita sehat. Karena kalau sudah sakit, tinggal penyesalan, bahkan tinggal kenangan. Tangan kita, kaki kita bisa bergerak, bisa berjalan. Saudara dan teman kita sekarang tidak sedikit yang jatuh sakit.
bahkan ketidaknormalan fisiknya kaki, ketidaknormalan fisiknya tangan, menjadikan mereka banyak hambatan untuk berbuat, apalagi bisa untuk produktif. Nah, kata Nabi, siapkanlah sehatmu sebelum datang waktu sakitmu. Maka ketika kita sehat hari ini, maka tugas saya ibu semua introspeksi, mawas diri, dan evaluasi. Kok nggak pernah dimaksimalkan waktu sehat ini? Kok nggak pernah diproduktifkan waktu sehat ini? Kok nggak pernah di ini dan diitukan waktu sehat ini? Orang yang jatuh sakit malah justru pengen cepat sehat untuk bisa berbuat banyak buat diri, keluarga, dan orang lain. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasibak. Makan tidak enak kalau lagi sakit. Duduk tidak nyaman kalau lagi sakit. Jalan-jalan tidak nikmat kalau lagi sakit. Banyak uang tidak enak kalau lagi sakit. Perusahaan maju sana sini tidak nyaman kalau kita lagi tidak sehat. Pokoknya sehat itu adalah harta karun yang luar biasa. Maka ketika dan selagi Bapak Ibu saya semua sehat, manfaatkan sebelum jatuh sakit. Ketika kita mampu memanfaatkan masa sehat sebelum jatuh sakit, maka itulah instruksi sekaligus peringatan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam surah Al-Isra ayat ke-14. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Bacalah kitabmu dan cukuplah hari ini dirimu sendiri yang menghisapnya. Sudah seberapakah memanfaatkan kesempatan sehat ini untuk mempersiapkan masa-masa di mana Bapak Ibu saya semua jatuh sakit. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Ras FM Jalan Setiabudi 19. Selamat bergabung bagi Bapak Ibu yang tengah dan telah bergabung atau yang sedang bergabung. Mudah-mudahan Bapak Ibu semuanya senantiasa menjadi orang-orang yang disayangi, diampuni, bahkan menjadi sosok-sosok yang mampu evaluasi, mawas diri, dan introspeksi. Kita harus punya rencana, planning 30 tahun yang akan datang. Kita harus mempunyai rencana, planning pada saat menghadap Zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang harus kita siapkan dan bekal apa yang harus kita bawa, seluruhnya ada dalam kata Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiban. Yang kedua, hadirin kaum muslimin sahabat rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kemampuan Bapak Ibu dalam mawas diri, introspeksi, dan evaluasi itu menjadi segala-galanya. Dalam latar belakang dan profesi apapun, kalau mampu evaluasi, mawas diri, dan introspeksi, maka seluruhnya bakal keluar menjadi pemenang dan membanggakan, insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Hadirin kaum muslimin, sahabat nasan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, apa yang harus kita introspeksi? Apa yang harus kita mawas diri? Apa yang harus kita evaluasi dalam kehidupan ini? Maka yang ketiga, kata Nabi, persiapkan masa kayamu sebelum jatuh masa miskinmu. Itu ya. Jadi ketika saya, Bapak Ibu kaum muslimin, diberikan amanah berupa rezeki dan seabrak karunia lainnya, hendaknya dijadikan sebagai media untuk mempersiapkan matang sebelum jatuh miskin. Dan rezeki itu tidak senantiasa identik dengan uang, itu ya. Rezeki itu suatu saat
bisa juga dalam bentuk panca indera, itu rizki luar biasa. Kita bisa melihat jarak dekat, jarak jauh pun masih bisa, itu rizki. Kenapa memang tidak sedikit saudara dan sahabat kita yang sejak lahir nggak pernah bisa melihat dunia yang hijau ranau ini. Sulit, masalah, kesulitan dan masalah yang mereka hadapi hendaknya menjadikan rasa syukur kita semakin pat-pat kulipat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena pendengaran dan penglihatan kita sampai detik hari ini rezekinya masih terus mengalir deras. Masih bisa membaca, masih bisa menghitung, masih bisa melihat, masih bisa menatap, bahkan masih bisa melihat luas dan hijau ranaunya lautan dan hutan. Sebelum itu semua terjadi, kita maksimalkan dan kita manfaatkan. Belum lagi rezeki kita yang ada di dalam tangan dan kaki kita. Tangan kita yang lagi kuat-kuatnya, kaki kita yang lagi bagus-bagusnya, hendaknya dijadikan sebagai rezeki yang luar biasa Allah berikan kepada kita. Allah amanahkan kepada kita. Tidak tahu dan tidak mengerti rencana Allah yang akan datang dengan rezeki ini. Tidak sedikit saudara dan sahabat kita yang dulunya kakinya luar biasa bagus, tiba-tiba harus kehilangan tangan dan kakinya. Masalah atau problem. Kadang-kadang kalau kita tidak sadar bahwa ini adalah bagian dari rencana Allah, menyebabkan kita putus asa dan kecil hati. Maka untuk menjawab itu semua, persiapkan masa kayamu sebelum jatuh masa miskinmu. Kekurangan sandang, pangan, dan papan yang hari ini Bapak Ibu saya hadapi hendaknya diperjuangkan dengan segala macam cara. Yang penting halalan thayyiban, insya Allah masa depan cerah dan menjanjikan. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba adalah orang kaya sebelum jatuh miskin. Artinya dipersiapkan, maksudnya planningnya matang, sehingga pada masa yang kritis nanti, hari-hari yang banyak kesulitan, ketika kita mampu mempersiapkannya dari sekarang, insya Allah tidak akan menjadi beban buat diri, keluarga, dan orang lain. Insya Allah. Amin ya rabbal alamin. Oleh sebab itu, apapun yang Bapak Ibu hari ini kerjakan hendaknya menjadi sebuah media untuk mampu mawas diri, menjadi media untuk mampu evaluasi, menjadi media efektif untuk menjadikan pandainya introspeksi, gitu ya. Mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi di Embun Pagi 102,3 Resa FM Jalan Setiabudi 19. Nomor kontak 0812-210-23 atau 081394248409. Hari ini Pak Muhtarudin tidak bisa menemani sahabat semua karena ada satu dan lain hal acara yang tidak bisa ditinggalkan. Hadirin kaum muslimin, sahabat langsung dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih buat Bapak Ibu yang sudah bergabung atau non ke Ibu Ehat. Mudah-mudahan senantiasa mendapatkan karunia yang melimpah ruah. Putra-putrinya senantiasa dalam keadaan soleh-soleha, dan rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah, khususnya buat beliau, umumnya buat sahabat semuanya, insya Allah. Amin. Hadirin kaum muslimin, sahabat langsung dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika
hasiba. Kemudian yang ketiga, yang keempat, apa yang harus Bapak Ibu lakukan sehingga evaluasinya bagus, mawas dirinya mantap, introspeksinya good luck, adalah masa lapang sebelum datang masa sempit. Ketika kita masih banyak waktu dan kesempatan, maka waktu dan kesempatan itu harus kita maksimalkan. Peluang sebesar dan sekecil apapun kita ambil langsung, jangan pernah dikasih kesempatan sama orang lain. Kenapa? Memang karena masa lapang ini adalah masa-masa penuh persaingan dan pergulatan. Maka pada saat lapang inilah kita akan menjawab masa-masa yang akan datang. Saat kita berhadapan dengan situasi dan kondisi yang tidak menguntungkan, maka tidak akan pernah mengalami kesulitan sesulit apapun kalau memang dipersiapkan pada waktu lapang. Kita mampu berolahragalah dengan baik sehingga menjadikan jasmani rohani kita sehat walafiat, gitu ya. Jangan sampai waktu yang lapang itu kita pakai buat tidur semuanya. Pagi tidur, siang tidur, sore tidur, malam tidur. Bangun tidur, tidur lagi. Tidur lagi, bangun lagi, gitu kan. Makanya kata Nabi, perkara dan perbuatan yang paling dibenci kasratun naum, banyak tidur. Dan ternyata tidur-tidur yang menjadikan dibenci Tuhan Allah Subhanahu wa taala adalah tidurnya orang-orang yang di luar sana. Oleh sebab itu, masa lapang adalah masa kesempatan emas. Ketika kita sudah berada pada posisi lapang, maka disitulah kita mampu menjadikan kita sebagai orang yang berkesempatan menjadi yang terbaik dan menjadi pemenang. Jangan banyak tidur. Ailulah tidur setelah fajar. Jadi salat subuh teh ulah obo deui. Karena memang waktu pembagian dan pemberian rezeki Allah Subhanahu wa taala adalah pada waktu fajar. Ada akibatnya, bisa mewariskan penyakit pikun. Rek teu pikun kumaha diwarwan ini rezeki dan karunia Allah telah Allah bagi-bagikan kepada kaum muslimin, khususnya umat manusia pada umumnya di waktu fajar. Ia mangabongkek terus kasratun naum, banyak tidur. Anu sore anu obona ta atas subuh tah anu kitu nu bahaya teh bisa menyebabkan fikun alias orang-orang yang banyak lupa. Cepat lupa itu pikun namanya. Penyebabnya adalah tidur sewaktu subuh. Kasratun naum. Kemudian yang kedua, goilulah, yaitu tidur di waktu duha. Jadi waktu duha harusnya kita sholat duha, karena sholat duha itu adalah sholat rizki. Malah ngabongkek gitu ya. Malahkah tidur. Sehingga Nabi menyebutkan orang yang tidur di waktu duha menyebabkan fakir. Bilih hoyong jadi orang fakir tah sholat duha batur mah urang mah sare we terus.
kasratun naum. Dalam Al-Quran, kanu qalilan minal laili ma yahza'un wa bi asharihum yastaghfirun. Kamu lihat orang muslim itu tidur malamnya sedikit sekali, dan di waktu pagi dia mohon ampun kepada Allah sebelum terbit fajar. Artinya apa? Sholat, mohon ampun, dan meminta rizki. Jika tidak dikerjakan, tidur lagi, tidur kembali, dan tidur. Bangun tidur lagi. Tidur lagi. Nah, hal ini semuanya menjadikan kita orang yang paling dibenci Tuhan Allah Subhanahu wa taala, kasratun naum, banyak tidur. Di samping yang keduanya tulul amal, banyak angan-angan yang dikiranya mengumpulkan kata-kata andai kata, umpama, misalnya. Dalam perenungannya, andai kata, umpama, misalnya saya menjadi orang kaya, saya akan bisa bangun jembatan. Udah mengumpulkan misalnya, tidur. Andai kata saya menjadi orang pintar dan berkemampuan tinggi, saya ingin bikin panti. Sudah berandai-andai, tidur. Umpamanya, kalau saya bisa ditakdirkan menjadi seorang tentara, saya akan bebaskan itu orang-orang yang disandra. Sudah mengumpulkan umpama, tidur lagi. Tidurnya di waktu fajar bikin penyakit pikun, tidurnya di waktu duha bikin jadi fakir. Nauzubillahimin dalik. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Tidak boleh dan jangan dilanjutkan. Bagi bapak ibu yang sudah terbiasa bangun, tidur, kemudian sholat dan bekerja, itulah sebaik-baiknya aktivitas. Karena orang tidur tidak bisa banyak dilakukan dan mengerjakan sesuatu. Ada kebakaran, lagi tidur. Yang pertama dan paling pertama gosong adalah anu ngabongkek. Gitu ya. Yang ketiga yang tidak boleh bapak ibu kaum muslimin lakukan, yaitu qailulah, tidur di waktu istiwa. Bisa mewariskan kaya. Kapan itu? Zuhur ke sana. Untuk apa? Qailullah ini untuk persiapan sholat malam. Ini yang disunahkan, ini yang dibolehkan, dan itu yang disebut dengan istilah qailullah, tidur siang. Jantan status zuhur, memang kalau kita pengennya tidur, itu yang bisa dianggap paling elegan. Di luar situ nggak boleh. Kamu tidur di tempat dan rumah orang lain mah masalah dan mencurigakan. Itu ya. Kemudian yang keempat, yang tidak boleh bapak ibu saya lakukan kaitan dengan tidur adalah qailulah, tidur setelah asar. Bisa menyebabkan penyakit taun atau gila. Nah, ini tidak boleh. Jadi kalau asar, bapak ibu nggak boleh tidur. Kalaupun ngantuk, ganyal lah kukorek atau enggak sama sebelak. Sebelak pedas. Insya Allah tidak menjadi ngantuk. Tidak boleh tidur setelah asar, karena itu menyebabkan penyakit taun atau gila. Tapi pas saya belum pernah gila, padahal sering tidur asar. Nya tungguan we antos anjing sabar. Insya Allah pada waktunya gila gitu ya.
Nah, kemudian yang terakhir, failulah, tidur setelah maghrib. Itu bisa mewariskan fitnah. Terpercantan mangga sok cobian. Kalau tidur setelah maghrib, mimpinya mengerikan dan tidak lucu. Nah, ketika kita Bapak Ibu kaum muslimin mampu memanfaatkan masa lapang sebelum masa sempit, maka disitulah tidak banyak tidur, malah justru banyak bekerja, berbuat, banyak produktifnya, bukan banyak diamnya. Nah, kata Allah, Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Kata Nabi, siapkanlah masa lapangmu sebelum datang masa sempitmu. Kemudian yang kelima, siapkanlah masa hidupmu sebelum datang kematianmu. Ini yang Bapak Ibu saya harus persiapkan. Semua kita pada waktunya akan menghadap Zat yang Maha Perkasa Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika kita masih hidup, persiapkan bekal untuk kematian kita. Makanya doanya yang paling kita hafal, Allahumma hawwin alaina fi syakaratil maut wa najata minan nar wal afwa indal hisab. Kematian itu sangat mengerikan, apalagi pada saat sakaratul maut. Maka ketika kita masih hidup, persiapkan bagaimana caranya agar sakaratul mautnya Bapak Ibu kaum muslimin, saya juga di dalamnya, menjadi kematian yang nikmat luar biasa, yaitu husnul khotimah. Kata Nabi, untuk menjadi orang yang terbaik pada saat menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, amrun yamtasiluhu, kerjakan seluruh titah perintah Allah. Perintahnya kerjakan. Jauhi larangannya, wa nahyun yajtanibuhu, hindarkan seluruh apa yang dilarang oleh Allah. Jangan pernah kita dekati komode nepi ka mengerjakannya. Wah, eta mah udah kebablasan edan. Sudah dikasih tahu, sudah diperingatkan dan sudah dikasih tahu, maka pemberian peringatan dan pemberian informasi melalui wahyu Allah Al-Quranul Karim menjadikan sebuah pemberitahuan yang dijamin kebenarannya, hudan linnas, karena Al-Quran berfungsi sebagai petunjuk bagi manusia. Masa hidupmu sebelum datang kematian. Semuanya bakal meninggal dunia, Allazina idza asabatuhum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kepada Allah. Nah, ada banyak rumus yang dijelaskan oleh Rasulullah SAW agar kematian Bapak Ibu itu bagus. Saya juga insya Allah masuk di dalamnya. Dengan cara apa? Dengan cara berbagai macam cara untuk menjadikan kita melakukan yang terbaik sehingga mengantarkan kita kepada ampunan dan ridha Allah. Apa ampunannya? Ampunannya adalah banyak-banyak mengerjakan titah perintah Allah. Jauhilah sekuat tenaga dan sebisa mungkin untuk meninggalkan semua larangannya. Apa yang dilarang oleh Allah? Yang tadi, masa muda kita jadikan sebagai kesempatan emas dan jembatan empuk untuk menatap masa tua. Waktu sehat kita jadikan kesempatan emas untuk bisa menjawab dan menanggulangi pada saat-saat kita sakit dan memang dianggap kritis. Masa kaya sebelum datang miskin, karena kekayaan yang Bapak Ibu sebesar dan sebanyak apapun
tidak akan pernah merasa cukup. Maka oleh sebab itu, agar kita merasa cukup, mental yang harus kita bangun dari sejak awal sampai masa miskin adalah mental qanaah, yaitu merasa cukup. Punya rezeki 500 juta cukup, 500.000 cukup. Punya mobil 80 unit cukup, 88 unit nggak apa-apa, tidak punya pun nggak masalah. Kemudian ketika masa lapang sebelum waktu sempit, maka ketika Bapak Ibu kaum muslimin mengalami kesempitan, maka itu tidak akan menjadi apa-apanya kalau Bapak Ibu semuanya dipersiapkan pada saat lapang. Nah, yang terakhir, hidup sebelum datang kematian. Dan ternyata kematian ini tidak mengenal usia dan jenis kelamin. Kalau kematiannya itu orang tua lebih dulu, kita enak. Kamu berapa nih usianya? 60, saya baru 13 tahun, berarti kamu yang duluan. Terus ternyata tidak seperti itu, karena kematian rahasianya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Untuk mengantisipasi semua sehingga Bapak Ibu saya menjadi orang yang kuat dan matang dalam mempersiapkannya, sekaligus menjadi pemenang di kemudian hari, prinsip yang harus dikedepankan adalah la tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Kerja keras, banting tulang, dipuji ataupun tidak, disanjung ataupun dijelekan, kita tetap fokus untuk menjadi yang terbaik di hadapan Allah. Apa itu? Inna akramakum indallahi atqakum. Bahwa kemuliaan seseorang itu tidak dilihat dari pandangan suku, bangsa, dan bahasa. Semuanya berkesempatan emas menjadi yang terbaik di hadapan Allah lewat kesempatan masa muda, waktu sehat, pada saat kaya, dan ketika kita Bapak kaum muslimin lapang, dan yang paling penting Bapak Ibu saya dalam keadaan masih hidup. Kalau itu semua bisa dimaksimalkan, maka kita akan menjadi yang terbaik. La tudrikul absar wa huwa yudrikul absar wa huwa latiful khabir. Merasa dilihat oleh Tuhan, sehingga tidak terjebak kepada penghambur-hamburan dan pemboros-borosan, memboroskan waktu muda dengan percuma, mabuk-mabukan, minum-minuman keras, prostitusi, pergaulan bebas. Dia maka menjadi pecundang. Waktu sehat dijadikannya begadang, kurang tidur, begadang, jarang tidur, dan tidak bermanfaat. Malam dijadikan siang, dijadikan malam, hanya untuk nangkring-nangkring dan buang-buang waktu. Jatuh sehat, jatuh sakit, tidak bisa berbuat banyak. Kenapa? Karena tidak memanfaatkan dan tidak menjadikan prioritas kesempatan emas. Merasa dilihat oleh Tuhan, justru dia bakal memberikan kesempatan untuk berbuat banyak. Karena di hadapan Tuhan, kegiatan dan aktivitas apapun, kata Nabi, kuluha hayatuna ibadah, itu adalah bernilai ibadah. Yang namanya ibadah, pasti kita akan memprioritaskannya agar menjadi dan penyebab diterima. Agar ibadah Bapak Ibu semuanya diterima di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka jangan batal pada saat melakukan ibadah tersebut. Salatnya bagus, tidak jadi diterima kalau kita tidak terbebas dari hadas besar ataupun kecil. Hablum minallah. Sosialnya bagus, maka diterima, bahkan dilipat gandakan sosialnya Bapak Ibu semua, kalau memang seluruhnya diniatkan karena Allah.
Tapi kalau diniatkannya bukan karena Allah, karena pujian, sanjungan, dan ingin mendapatkan penghargaan, menjadi kosong melompong bolong bohong. Innallaha harramal jannata ala kulli mar'in, kata Nabi. Allah haramkan surga bagi siapapun yang mempunyai sifat riya. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Evaluasi, introspeksi, mawas diri. Maka dari evaluasi, introspeksi, mawas diri, kita akan mampu menjadi sosok yang diperhitungkan, bahkan bakal menjadi pemenang kebahagiaan lahir batin di depan mata ketika kita mampu mengevaluasinya. Kenapa nih perusahaan saya nggak maju-maju, yang lain maju? Evaluasi. Oh, palingan aya ucing gering di dinyana gitu kan. Kenapa nih lembaga pendidikan saya tidak maju sebagaimana pendidikan orang lain? Maju banget. Oh, aya kuburan ucing dan aya berit di dinya gitu kan. Nah, bisa diketahui, bisa melalui apa? Melalui Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Kenapa orang lain mah diarenya sudah sembuh, kok saya enggak sembuh-sembuh? Evaluasi, mawas diri, introspeksi. Oh, palingan si eta mah sembuh dari diare mencretnya karena makan obat pucuk jambu. Ayo kita pucuk senjata. Bismillahirrahmanirrahim. Mawas diri, introspeksi, dan evaluasi. Kenapa orang lain bisa senyum, ketawa ke TV, saya kok sedih terus-terusan? Ternyata setelah evaluasi, kita bukan mencari solusi, malah justru kita menjadi orang-orang yang banyak tidak melakukan evaluasi dan introspeksi. Sehingga bukan menjadi pemenang, malah justru menjadi pecundang. Awal menjadi pecundang karena tidak mawas diri, introspeksi. Hadirin kaum muslimin, sahabat Hasan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sampai di sini saja perjumpaan kita di Embun Pagi, mengawali hari dengan ilmu dan inspirasi. Insya Allah pada hari-hari berikutnya, setiap hari Sabtu dan Rabu, kita kembali bisa dipertemukan. Insya Allah, mudah-mudahan. Bapak Ibu hadirin kaum muslimin, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apapun yang Bapak Ibu hari ini lakukan, mudah-mudahan menjadi aktivitas yang bernilai produktif dan menjadi yang terbaik di hadapan keluarga, lebih-lebih di hadapan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Iqra kitabaka kafa binafsika yauma alaika hasiba. Untuk menjadi pemenang, evaluasi, introspeksi, mawas diri adalah segala-galanya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Selamat beraktivitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.